Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin bolu ketan hitam. Ini bikinnya gampang banget, saya panggang di oven tangkring dan saya bikin dua versi ya. Yang satu dengan saya tambahin coklat bubuk sedikit supaya warnanya lebih cantik. Yang satu lagi original tapi dia warnanya agak sedikit pucat. Kalau untuk rasa dua-duanya enak. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah 7 atau 8 kuning telur. Totalnya sekitar kira-kira 100 gram. Dan kita akan tambahkan di sini 40 gram gula pasir karena saya nggak suka terlalu manis ya teman-teman. Jadi total gula yang saya pakai adalah 120. Kalau kalian suka manis bisa jadi 150. Ini kita aduk-aduk sampai gulanya larut ya. Kita akan tambahkan 100 gram minyak sayur. Ini kalau kalian mau bisa 50 gram minyak sayur, 50 gram margarin cair atau butter. Kita juga akan tambahkan 1 saset santan instan yang 65 gram teman-temannya. Jadi minyak yang kita pakai total adalah 165 gram. Ini kalian bisa 100 gramnya santan atau 65 gramnya minyak juga bisa. Tapi kalau terlalu banyak santan menurut saya terlalu bau santan ya. Di sini saya pakai 4 gram baking powder ya teman-teman supaya sifonnya lebih mengembang gitu. Dan di sini juga saya pakai kunci biru. Ini saya 50-50 teman-teman, jadi 75 gram kunci biru, 75 gram ketan hitam. Ketan hitam lebih berat ya, jadi dia kelihatannya lebih sedikit. Tapi kalau kalian ingin ketan hitamnya lebih berasa, kalian bisa 100 gram ketan hitam dan 50 gram kunci biru. Di sini juga saya akan pakai garamnya. Ini sebenarnya agak sedikit salah. Garamnya harusnya saya taruh di putih telur ya, tapi nggak apa-apa, kita taruh di sini. Nanti putih telurnya kita kasih cream of tartar atau air perasan jeruk nipis. Di sini saya ada 6 kuning telur setara 190 gram. Jadi ini kita akan tambahkan dengan jeruk nipis 1 sendok teh. Ini kita kocok hingga buih-buih besarnya hilang ya, dengan kecepatan tinggi sampai dia berbuih halus. Bila sudah seperti ini, kita akan tambahkan 80 gram gula pasir dibagi menjadi 3 bagian ya teman-teman, atau 2 kali masuk juga bisa. Ini akan kita kocok sampai dia mengembang dan kaku ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti stiff peak gitu. Tapi nanti jangan sampai terlalu stiff ya teman-teman, jangan sampai terlalu kaku. Kira-kira sekitar kita kocok dengan kecepatan rendah kira-kira 3 menit. Sekarang kita akan campurkan ke dalam adonan ketan hitamnya. Ini kita bagi 3 bagian ya teman-teman, supaya ngaduknya tuh lebih mudah gitu. Aduknya dengan whisker aja teman-teman supaya lebih cepat tercampur dengan rata. Kalau dirasa udah cukup rata, kita akan campurkan semua putih telurnya ya teman-teman. Tadinya saya pikir saya mau bagi 3 bagian, tapi kayaknya ribet ya, takut terlalu banyak nanti busa-busa di dalamnya. Jadi kita campurin aja semuanya karena ini nggak terlalu banyak kok adonannya. Kita aduk balik aja dengan whisker seperti ini, dia akan cepat sekali tercampur dengan rata. Dan kalau sudah rata, kita akan ganti dengan spatula.
Kalau dengan spatula kita bisa aduk-aduk sampai ke bawah-bawahnya, pinggir-pinggirnya ya teman-teman. Jadi ini kita aduk balik lagi dengan spatula sampai benar-benar tercampur dengan rata. Di sini saya ada loyang ukuran 20 cm ya teman-teman. Kita akan tuang adonan yang sudah cantik ini ke dalam loyang. Loyangnya pastikan ukurannya 20 cm teman-teman, karena kalau kalian pakai loyang yang ukurannya lebih besar atau lebih kecil nanti hasilnya akan berbeda, karena saya udah pernah bikin dengan loyang yang jauh lebih besar 24 cm, dia tuh hasilnya nggak mekar gitu. Jangan lupa diketuk-ketuk dulu ya teman-teman sebelum kita masukkan ke dalam oven untuk menghilangkan bubble-bubble yang di dalamnya. Nah ini kita akan oven di suhu 180 derajat selama 30 menit, lalu 150 derajat selama 30 menit. Pertama-tama kita akan oven dulu selama 10 menit, lalu kita keluarkan. Kita belahnya nanti terserah kalian mau berapa banyak belahannya ya, tapi pastikan ini di menit ke 10 teman-teman ya, karena saya pernah bikin di menit yang ke 20 itu dia nggak mau mekar karena atasnya tuh udah keburu lumayan padat gitu. Jadi supaya dia mau terbelah, kalian belahnya mau mekar gitu ya, belahnya di menit ke 10. Nah ini kita akan oven lagi selama 20 menit di suhu 180 derajat, lalu 30 menit di suhu 150 derajat. Nah kebetulan yang ini saya hanya oven selama 45 menit. Ternyata 45 menit dia kurang mateng teman-teman ya. Jadi biasa kan kalau di oven gas itu 45 menit udah mateng banget. Tapi karena ini di oven tangkring dia butuh 1 jam. Nah ini kalian lihat sebenarnya udah cantik banget ya. Cuman karena saya cuman 45 menit jadi dia hasilnya tuh terus kempes dan dia atasnya itu kalau dipegang tuh lembek banget, masih lembek gitu. Jadi untuk pastiin kue kalian itu matangnya udah sempurna atau belum, pegang atasnya. Kalau atasnya masih lembek berarti belum cukup matang, kalian panggang lagi. Tapi kalau kalian pegang atasnya dan dia tuh nggak berubah bentuk ya, jadi nggak berbekas jari tangan kalian, berarti udah matang. Nah ini pinggir-pinggirnya kita kan udah keruk tuh pakai pisau, bawahnya juga harus dikeruk pakai pisau ya. Ini saya nggak main mau angkat aja, mau pindahin aja gitu, ternyata bawahnya lupa nggak dipakein pisau. Terus akhirnya atasnya kegencet-gencet, terus karena dia masih basah jadilah dia gepeng. Nah itu teman-teman kelihatan kan kiri dan kanannya bekas jari-jari tangan saya, jadi dia gepeng karena dia kurang mateng. Jadi saya bikin satu lagi, tapi kali ini saya kasih coklat bubuk karena yang biasa saya beli di Bandung itu dia tuh warnanya agak-agak merah gitu ya. Tapi yang saya bake ini tadi barusan kan kalian lihat warnanya abu-abu. Jadi saya tambahkan coklat bubuk, tapi coklat bubuknya kalau kalian mau tambahin jangan banyak-banyak, cukup 2 gram saja. Ini saya pakai loyang yang sama 20 cm dan diketuk-ketuk dulu sebelum masukin oven ya teman-teman. Di oven dengan suhu 180 derajat selama 30 menit, 150 derajat selama 30 menit. Nah ini hasilnya teman-teman, dia cantik banget. Atasnya kalau dipegang nggak berubah bentuk. Nah
ini dia hasilnya teman-teman. Yang kiri yang pakai coklat dan matangnya sempurna, yang sebelah kanan itu yang nggak pakai coklat dan dia tuh kurang mateng, kurang lama ovennya, jadi dia agak sedikit menciut dan sedikit lebih padat, tapi untuk rasa dia enak juga kok, enak banget. Ini kalian lihat yang di ovennya dengan suhu yang kurang ya teman-teman, kurang lama, dia hasilnya lebih kecil. Kalau yang ini hasilnya lebih besar, padahal kan resepnya sama, loyangnya juga sama. Tapi kalau untuk rasa dua-duanya enak. Jadi nanti terserah kalian ya mau bikin yang mana. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton hingga selesai. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.